Halo, salam sehat teman-teman semua. Ya, kembali kita bersua ya setelah mungkin 4-5 hari ini gua absen bikin video. Ya walaupun gua terus tetap memantau perkembangan sepak bola ya, tentunya tim nasional Indonesia yang kemarin ya lu semua tahu lah. Kita berhasil bukan hanya menang sebenarnya, tapi menang dengan cara meyakinkan, tampil dengan percaya diri dan juga dengan taktikal yang sangat fresh ya, yang membuat tim nasional kita berhasil mengalahkan Curaçao. Ini jadi cara bacanya ini Curaçao, negara di Kepulauan Karibia dengan berpenduduk 150.000 jiwa. Ya, 2 kali kita menang dengan skor yang ya tipis lah, tapi bukan itu yang penting. Tapi dari bagaimana cara kita memenangkan 2 laga ini akan gua bahas. Oh ya, saat ini gua lagi ada di Kopi 7 ya di Palembang. Ya mungkin kalau lu yang tinggal di Palembang tahu ini jam gua rekam jam 11.55 ya hari Rabu. Jadi ya siang dan sekitar 1 jaman lagi gua akan bergerak ke Jakarta melewati Lampung ya. Nah gua nggak tahu nih uploadnya kapan dan juga lu nontonnya kapan. Oke, jadi kembali kita ke tim nasional Indonesia yang ya itu tadi bermain menang dengan cara yang menghibur dengan taktikal yang bagus dan sebagainya ya. Apa arti kemenangan ini? Memang banyak ya. Pertama, kalau kita bicara dari peringkat FIFA, tentu ini akan memperbaiki peringkat FIFA kita di perhitungan berikutnya. Kenapa? Karena pertama kita dapat 14 poin dari 2 kemenangan ini. Ya, 2 kemenangan dari lawan yang jaraknya itu sekitar 50-an strip. Ya mereka berapa 80 sekian kalau nggak salah, kita 155. Nah ini penting ya. Jadi kalau dikatakan peringkat ini tidak penting ya nggak juga, karena ini menunjukkan di mana kita berada, perkembangan sepak bola kita seperti apa. Dan kemudian 3 atau 4 tim yang gua tahu di atas Indonesia itu tidak bermain, sehingga kita hampir pasti nanti di perhitungan FIFA ranking berikutnya ini kita akan peringkatnya akan naik ya. Ini bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, kemudian gue membahas sekaligus dari 2 pertandingan yang berlangsung di Jawa Barat ya, di GBLA dan juga di Pakansari. Nah, ada beberapa hal yang menarik dan mendasar dimulai dari formasi. Kalau kita lihat dari dua pertandingan ini, Sintayong itu menampilkan formasi yang ya katakanlah 80-90% itu terkuat, terbaiknya. Ya, dia hanya mencoba 1-2 yang mungkin dia masih belum yakin. Itu atau dia ingin memberikan kesempatan kepada pemain cadangan yang sebenarnya juga cukup bagus tapi mungkin belum saatnya. Artinya seperti Rizky Ridho misalnya. Ya di pertandingan pertama Rizky Ridho nggak main, di pertandingan kedua dia dimainkan menggantikan Fakhrudin Arianto. Nah ini hanya seperti memberikan tes lah atau kesempatan bermain kepada Rizky Ridho yang sebenarnya kita tahu sudah menjadi langganan tim nasional juga. Ya cuman mungkin dia ingin bergantian lah, memberikan kesempatan bergantian, dan kelihatannya ini juga menunjukkan Rizky Ridho akan menjadi ya katakanlah pengganti masa depan Fakhrudin Arianto ya, selain Rahmat Irianto juga ini juga luar biasa. Nah oke, jadi gue bandingkan line up dari yang leg pertama melawan Curaçao dengan leg yang kedua ya. Ada 3 pergantian pemain atau hanya ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong dari 2 leg ini. Yang pertama di bawah Mister Gawang. Nah ini kan sebenarnya sudah fix ya, miliknya Nadeo Argawinata. Cuman tentu ya udah pertandingan kedua dicobalah Syahrul ya. Syahrul ini tampil juga cukup baik menurut gua. Jadi ini suatu progres yang suatu keputusan yang tepat bagi Sintayong. Jadi dia juga tetap memaintain pemain pelapisnya supaya punya kepercayaan diri yang tinggi dan juga competitiveness levelnya terjaga ya. Kan kita nggak pernah tahu nanti di turnamen terdekat yang akan kita ikuti, AFF ataupun mungkin SEA Games tahun depan, mungkin Nadeo berhalangan, sehingga pelapisnya Syahrul juga harus tetap siap ya dan juga punya kemampuan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi mengantisipasi hal itu. Kemudian tadi yang gue bilang Rizky Ridho dimainkan kembali menggantikan Fakhrudin Arianto. Ini hanya hanya gantian lah, shift-shiftan gitu ya. Jadi gua rasa sih posisi Fakhrudin Arianto, kemudian juga Rahmat Irianto dan juga Elkan Bagot dan Rizky Ridho ini firm. Hanya tinggal nanti
Ya, soal taktikal aja ya. Semua kemudian lawan yang dihadapi, kemudian juga rotasi sehingga mereka akan saling berganti-gantian. Kemudian satu lagi yang diganti, nah ini apa namanya? Kalau yang digantikan satu lagi itu di depan ini sangat taktikal. Jadi kalau dilihat dari forma apa namanya line up pertama, leg kedua ini lebih ofensif. Terbukti Ricky Kambuaya itu jadi ini lebih kepada sajian yang berbeda. Jadi kalau pertama Indonesia memakai double pivot murni, Mark Locke dan Ricky Kambuaya, sekarang hanya menggunakan pure pure single pivot murni yaitu Mark Locke. Sementara Ricky Kambuaya dicadangkan, di drop, digantikan sama Sadir Ramdhani. Jadi formasinya lebih menyerang. Artinya gelandang yang punya naluri bertahan murni itu sebenarnya hanya Klok. Sementara ya kita lihat Sadil Ramdhani, kemudian Witan Sulaiman, ya Egy, bahkan Yakob Sayuri dan juga Dimas Derajat ini kan semua nalurinya menyerang semua. Jadi intinya di leg kedua ini formasi yang ditampilkan Sintayong ini lebih agresif ya. Tentu dengan seperti biasa 3 back di lini belakang dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena selain mengganti formasi yang lebih menyerang, tapi juga dia menempatkan Witan ini agak lebih mundur sedikit ke belakang dengan ada ruang yang lebih luas dan juga dimensi yang lebih lebih besar, sehingga kita lihat bagaimana Witan kreativitasnya berjalan dengan baik. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat sebagai orang luar, tapi Sintayong sebagai pelatih yang berpengalaman, ya kita lihat dia melihat ada potensi itu. Selama ini Witan hanya banyak bermain di satu sisi, entah di depan atau di sisi flank kanan atau kiri, kebanyakan kanan. Ya tapi sekarang dia taruh sebenarnya dia kayak agak trequartista lah, penyerang lubang. Jadi wilayahnya lebih fleksibel, lebih lentur dan kita lihat hasilnya. Ya 2 kali dia boleh dikatakan asisnya dia 2 kali lah. Ya pertama kita tahu dia melakukan syuting dari luar kotak penalti. Nah kemudian ini yang disambut oleh Dimas Derajat dan satu lagi hasil kreasi dia menyusur dari sisi kiri, kemudian dia cutback dan langsung diselesaikan oleh Dendik ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Sintayong benar-benar mengerjakan PR-nya dengan detail. Ya, jadi kalau kita lihat di sosmednya dia melakukan analisa, melakukan pendalaman, membaca situasi, melihat karakter pemain ini dijalankan dengan baik. Kemudian yang berikutnya soal Sadir Ramdhani. Ya, tentu Sadir Ramdhani terus dipantau sama Sintayong dan kita lihat ada perubahan yang nyata dalam diri seorang Sadir Ramdhani selama dia merantau di Malaysia. Kakinya dua-duanya jalan, kiri dan kanan. Kemudian juga badannya lebih sterek dan juga lebih tenang. Nah, kalau dulu kita masih ingat saat di Asian Games, di U19, di tim nasional senior, mainnya monoton kayak Robben. Dari kanan, ya biasanya menyusur ke tengah, syuting lari kiri. Nah, dengan adanya kombinasi 2 kaki yang hidup, sehingga dia bisa ditempatkan di mana aja. Nah, kemudian kalau Egy itu masih kanan, masih satu kiri doang. Sehingga kalau lu ingat waktu kalau nggak salah SEA Games kemarin ya, itu ada bola yang seharusnya dihajar dengan kaki kanan, itu dipaksakan dengan kaki kiri. Ya, sehingga tidak seperti Sadil yang hidup kiri kanan. Makanya di Sadil yang lebih mengalah gitu. Jadi dibiarkan si Egy dari kanan dengan harapan cutting inside kemudian shooting, Sadil dari kiri nggak apa-apa karena Sadil bisa ngumpan dengan kaki kiri, bisa juga masuk ke dalam shooting dengan kaki kanan dan ada satu peluang ya kalau nggak salah Sadil itu masuk ke dalam melakukan syuting walaupun nggak masuk. Nah ini juga satu perubahan yang sangat positif hasil dari pengembangan pemain tersebut, individu tersebut di liga. Ya jadi jangan dikatakan liga itu tidak penting, liga itu penting. Dan semakin banyak pemain-pemain itu main di liga yang bagus, tentunya semakin memudahkan pelatih utama untuk meracik sajiannya menjadi sebuah tim yang kuat ya. Jadi tinggal dia cocok-cocokan, tinggal dia bikin improvisasi sehingga bisa lebih banyak pilihan seperti yang kita lihat tim nasional saat ini. Nah kemudian yang berikutnya soal Dimas Derajat. Nah ini gua akan melihat dari berbagai sisi ya. Tentu ini adalah pemain yang sejak mulai AFF sampai SEA Games kemarin ini sempat dicolek-colek nih oleh netizen. Ya kira-kira beginilah Sintayong, ayo dong coba dong Dimas Derajat gitu. Karena mungkin dia secara koleksi gol itu tidak terlalu banyak teman-teman. Mungkin hanya 8, 7, 9 satu musim. Seingat saya dia nggak pernah lebih dari 9 gol atau double digit per musim. Tapi ya kadang-kadang ya kita masih ingat misalnya ya Giro di klub itu tidak terlalu subur. Tapi
kebutuhan di tim nasional Prancis saat itu membutuhkan pemain seperti dia. Nah, itulah yang apa namanya, mungkin terlihat dalam diri seorang Dimas Derajat. Ya selama ini katakanlah dia di Bayangkara atau dimanapun klubnya atau di Persikabo ya, mungkin dia tidak terlalu maksimal sportnya. Sementara di timnas sportnya maksimal dari second line, dari bahkan third line, tapi tidak ada eksekutor yang klinikal. Nah, insting seorang pelatih inilah berbicara di sini. Sintayong melihat itu dengan hati-hati, dan setelah dia yakin, dia panggil, dan kita lihat bagaimana misalnya gol pertama saat Witan Sulaiman melakukan syuting. Kalau dia bukan seorang striker yang punya insting, dia mungkin akan membiarkan peluang itu begitu saja. Tapi karena dia seorang striker yang punya insting yang selama ini tidak kita manfaatkan, kemudian dia tetap memberikan pressure, dan ketika ada kesempatan itu datang, ketika tangkapan dari kiper Curaçao tidak terlalu lengket, sebenarnya ada rebound yang dimanfaatkan menjadi gol, dan akhirnya kita memimpin 1-0. Nah, ini yang gua rasa sih sangat positif. Cuman ya, dengan segala hormat, ada beberapa komen dari bahkan juga dari pundit yang mengatakan inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita cari-cari, nanti dulu. Kita juga tetap harus memberikan ruang dan waktu. Bukan kita tidak positif mind atau senang, enggak. Cuman tetap harus kita terus pantau perkembangannya, terus kita kawal, terus dikembangkan juga oleh Sintayong supaya dia benar-benar semakin matang secara individu dan juga semakin baik kerjasamanya secara kolektif. Tapi ada setitik harapan, iya. Tapi jangan dulu buru-buru kita menyimpulkan bahwa inilah jawaban dari segala hal, jangan dulu. Tapi ya overall kalau gue bilang sih penampilan tim nasional kita, lu bisa tahu sendiri sangat baik. Bukan hanya dari hasil kemenangan kita 2 kali dari Curaçao yang peringkatnya jauh, tapi dengan cara kita memenangkan itu sangat bagus sekali, sangat kompak. Kemudian juga tactical changingnya jalan, gameplaynya juga kelihatan, ada karakternya ya, dan ini banyak yang mengatakan demikian. Ya mungkin ini kalau saya boleh banding-bandingkan, kalau gue boleh banding-bandingkan, agak mirip eranya Luis Mia, cuman flavornya beda aja. Ya dulu ala-ala Tiki Taka, sekarang ya ala-ala sepak bola Asia ya, main efektif, kalau bisa langsung ke depan, kalau enggak ya ditahan. Itu jadi tapi tetap ada karakternya, ini yang penting. Dan terakhir dari segi usia, ya kalau kita lihat line up kemarin di leg kedua itu usianya luar biasa. Ini young guns ya teman-teman ya. Maksimum 26 tahun. Artinya masa depan tim ini masih panjang. Artinya kita juga perlu nakoda yang konsisten tetap ada di sana sampai 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Jangan lagi ganti-ganti pelatih, perpanjang masa bakti Sintayong untuk tetap bisa mengawal tim nasional ini menjadi tim nasional yang kuat dan bisa memenangkan dan menuntaskan dahaga juara kita yang sudah memasuki tahun ke-31 ya. Jadi sekali lagi selamat buat timnas, dan kita boleh bangga untuk sementara waktu, tapi jangan terlena. Mudah-mudahan tim pembenahan tim dan juga perbaikan tim ini bisa berujung pada juara yang memang kita tunggu-tunggu nanti di AFF akhir tahun ini ya. Oke, itu sekian dulu pembahasan gua terkait dengan kemenangan tim nasional Indonesia di 2 leg ya, terutama gua memberatkan ke leg kedua atas Curaçao ya, walaupun sekali lagi menangnya tipis, tapi gue pikir kita bisa melihat bagaimana tim nasional kita bermain dengan sangat luar biasa ya. Oke, itu dulu, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe yang belum, dan selalu salam gue adalah salam sehat, ciao.